Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mempresentasikan tentang proses extrusion. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amanda Dian Ramawati, NPI 1412121 dari kelas C. Pertama-tama, saya akan mempresentasikan tentang definisi extrusion. Ekstrusi ini diperkenalkan sekitar tahun 1700 dengan memperkenalkan ekstrusi bahan logam dengan mengekstrusi pipa lid. Ekstrusi adalah proses pembentukan dengan penekanan logam kerja sehingga mengalir melalui cetakan yang terbuka untuk menghasilkan bentuk pada bagian melintang sesuai dengan yang diinginkan. Pada proses ekstrusi ini dapat dilakukan dalam bentuk kerja panas maupun dingin. Di sini ada beberapa macam contoh mesin ekstrusi dan skema pada mesin ekstrusi. Selanjutnya, di sini ada bagian-bagian pada mesin ekstrusi. Pertama-tama ada hopper. Hopper ini merupakan bagian di mana bahan pertama kali dimasukkan dan sebagai tempat sementara sebelum bahan masuk ke dalam barel yang kemudian digiling oleh screw. Di sini ada screw. Screw ini disebut juga sebagai ulir, merupakan bagian dari extruder yang digunakan untuk menggiling bahan yang akan diolah. Kemudian di sini ada barel. Barel ini adalah tempat di mana terjadi pemrosesan atau pembentukan dari raw material palet menjadi bentuk melt atau bentuk leleh. Selanjutnya di sini ada ini berbentuk piringan atau silinder dengan lubang-lubang cetakan yang terletak pada bagian akhir extruder dan berfungsi sebagai pembentuk atau pencetak bahan atau adonan setelah diolah di dalam extruder sesuai bentuk yang diinginkan. Nah, di sini ada motor. Motor ini adalah bagian penggerak pada mesin extruder atau extrusion. Kemudian selanjutnya ada prinsip kerja alat atau step-step penggunaan alat pada proses manufaktur. Dalam proses ini, piston atau plunger digunakan untuk memberikan gaya tekan pada benda kerja. Pertama-tama, benda kerja logam dengan ukuran standar dipanaskan dalam ekstrusi panas atau tetap pada suhu kamar dan ditempatkan ke dalam mesin ekstrusi. Gaya tekan kemudian mendorong logam ke arah cetakan. Gaya tekan tinggi ini memungkinkan logam kerja mengalir melalui cetakan dan diubah menjadi bentuk yang diinginkan. Setelah dilakukan proses penekanan, kemudian bagian yang diekstrusi akan dikeluarkan dari mesin ekstrusi dan diberi perlakuan panas untuk menghasilkan sifat mekanik dan yang lebih baik. Mesin ekstrusi tersebut terdiri dari perangkat silinder piston di mana logam ditempatkan dalam silinder dan didorong oleh piston. Pada bagian atas silinder dilengkapi dengan sebuah cetakan atau di untuk menghasilkan bentuk penampang yang diinginkan. Prinsip kerja juga dapat dilihat dari jumlah ulir atau skrunya pada bagian dalam extruder. Nah, di sini ada yang pertama extruder ulir tunggal atau single screw extruder. Pada extruder dengan prinsip ini memiliki 3 bagian dengan fungsi-fungsi tertentu dari feed section, compression, atau transition section. Nah, di sini ada gambarnya. Kemudian yang kedua ekstrusi ulir ganda atau twin screw extruder. Pada prinsip extruder ini terdapat 3 bahan dengan fungsi yang berbeda. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pada proses ekstrusi. Yang pertama, ekstrusi langsung. Kelebihannya tidak perlu melakukan modifikasi billet, dapat digunakan untuk proses ekstrusi panas dan dingin, komponen yang lebih sederhana dibanding dengan proses ekstrusi lainnya. Yang kemudian kerugiannya adalah yang pertama membutuhkan gaya tinggi karena terjadi gesekan, yang kedua ujung logam tertinggal di dalam rongga, yang ketiga gaya yang dibutuhkan untuk mendorong ram berubah saat pendorong bergerak. Selanjutnya ekstrusi tidak langsung. Kelebihannya adalah yang pertama menghasilkan sedikit gesekan, lebih sedikit daya yang digunakan, dan yang terakhir dapat digunakan untuk ekstrusi panas dan dingin. Kerugiannya yang pertama sulit untuk mendukung bagian yang diekstrusi, yang kedua ram berlubang membatasi beban yang diterapkan. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari ekstrusi hidrostatik. Kelebihannya yang pertama kebutuhan daya rendah karena tidak ada gesekan, yang kedua tingkat produksi lebih cepat dan rasio reduksi yang tinggi, yang ketiga menurunkan suhu billet, yang keempat aliran material lebih merata karena distribusi gaya yang seimbang, yang kelima billet berukuran besar dan penampang melintang besar dapat diekstrusi, yang keenam tidak ada sisa billet yang tertinggal dalam rongga. Kerugian pada ekstrusi hidrostatik, yang pertama billet perlu disiapkan dengan meruncing salah satu ujungnya agar sesuai dengan sudut masuk cetakan, yang kedua hanya dapat dilakukan dengan proses ekstrusi dingin, yang ketiga sulit untuk menampung cairan bertekanan tinggi. Kemudian di sini ada contoh produk-produk dan hasil dari proses ekstrusi. Yang pertama di sini ada kabel berisolasi.
Pada proses pembuatan isolasi kawat listrik ini, kawat ditarik menggunakan di, kemudian plastik isolasi diekstrusi sehingga membaluti kawat tersebut. Nah, kemudian yang kedua di sini ada sistem perpipaan. Pipa ini merupakan salah satu produk yang paling sering dihasilkan menggunakan metode ekstrusi, meskipun material yang digunakan, ukuran dan kekuatannya akan bergantung pada pengaplikasian produk tersebut. Yang ketiga di sini ada produk ball molding, atau botol plastik. Kemudian di sini ada plastik film dan plastik lembaran. Selanjutnya ada macam-macam cacat proses produksi. Perkembangan cacat rongga pada proses ekstrusi telah diteliti. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa perkembangan cacat rongga dipengaruhi oleh reduksi benda uji, koefisien gesekan antar benda uji, dan bidang yang kontak dengan benda uji, serta kecepatan penekanan. Nah, di sini selanjutnya ada penanggulangan cacat pada proses ekstrusi. Yang pertama, memperkecil reduksi benda uji. Pada reduksi yang kecil, rongga terjadi lebih awal dan masih di daerah steady state. Yang kedua, menganalisis ukuran disk yang tepat. Dapat diketahui bahwa perkembangan terjadinya cacat rongga sangat dipengaruhi oleh ukuran diameter D, di mana semakin besar ukuran diameter suatu D, maka cacat rongga terbentuk semakin cepat dan semakin lebar, tapi ke dalam rongga pendek. Semakin kecil ukuran diameter suatu D, maka rongga yang terbentuk semakin lambat dan semakin sempit, tapi kedalaman rongga akan semakin panjang. Yang ketiga, yaitu memperbesar kecepatan penekanan. Bentuk cacat rongga yang terjadi pada benda uji yang ditekan dengan kecepatan lebih rendah cenderung menghasilkan rongga yang lebih besar. Penemuan ini sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa semakin cepat strain rate, maka benda akan semakin keras. Yang keempat, yaitu dengan cara memperbesar nilai koefisien gesekan. Hasil penelitian dengan simulasi tentang pengaruh gesekan pada pembentukan cacat rongga menunjukkan bahwa semakin kecil koefisien gesekan, maka akan lebih mudah menghasilkan cacat rongga. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.